Jadi bagi dia, keselamatan masyarakat itu tidak bisa dinegosiasikan dengan apapun. Membiarkan pemerintah bekerja sendiri itu hanya akan membuat penderitaan rakyat kita tuh semakin panjang, semakin lama. Sejak pertengahan Mei lalu, Selandia Baru mulai melonggarkan kebijakan lockdown yang telah diterapkan selama beberapa bulan di negeri Kiwi tersebut. Selama 3 pekan setelahnya, nyaris tidak ada penambahan ataupun kasus baru di negeri berpenduduk 5 juta itu. Ini sebuah capaian yang mendapat acungan jempol dari banyak pihak. Bagaimana Selandia Baru dapat mewujudkan hal itu? Saya, Alexander Sudrajat, akan mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru, Bapak Tantowi Yahya. Mari ikuti perbincangannya berikut ini. Assalamualaikum Pak Tantowi Yahya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat. Jam berapa? Walaupun dingin sekali sekarang ini. Kita udah masuk musim dingin. Oh, udah musim dingin di sana ya. Iya. Ini tampilannya jadi kembali ke semula ini. Sebelum-sebelumnya kayaknya brewok, kumisnya juga. Sekarang oh ya, Kenny Rogers look itu hanya buat edisi lockdown. Saat kita tidak ketemu dengan banyak orang, juga tidak bertemu dengan counterpart yang ada di sini. Itulah kesempatan bagi kita untuk numbuhin itu. Sekarang situasi udah kembali normal, kantor udah buka, pemerintahan sudah kembali normal, ya kembali lagi seperti ini. Ini ke salon juga untuk bersih-bersih? Oh, kalau untuk cukur-cukur itu sebenarnya bisa sendiri. Ke salon itu atau barber kalau di sini itu hanya potong rambut. Cuman saya ingin memanfaatkan momentum itu aja. Udah lama pengen brewokan, tapi kalau pada saat kerja begitu kayaknya tuh kurang rapi. Tapi cuman dalik aja ya. Iya, 1 bulan lebih. Jenggot dan kumis pura-pura salonnya tutup, padahal memang sebetulnya kalau niat juga bisa ya sendiri ya. Tapi selama lockdown tuh Pak Tantowi apa aja aktivitasnya? Cuma di rumah kantor, Ya nggak bisa kemana-mana, Mas. Nah, yang enak, ini juga ini contoh bagus dari Selandia Baru ini adalah bahwa selama lockdown itu mereka tidak menggunakan stuck at home, tapi safe at home. Tetap kan, tapi dengan keamanan tingkat tinggi gitu ya. Iya, Mas. Jadi hanya menggunakan istilah yang berbeda, itu dampak psikologisnya itu berbeda. Ya, jadi kalau stuck at home itu ya memang kita stuck di rumah gitu. Tapi kalau safe at home, ya artinya bahwa kebutuhan Anda itu diupayakan dipenuhi oleh pemerintah, aktivitas Anda memang dibatasi, tapi di luar itu segalanya akan dipenuhi oleh pemerintah. Gitu, Mas. Nah, jadi saya sebagai bagian dari masyarakat Selandia Baru ya ikut anjuran itu di rumah, tapi untungnya kedutaan itu masuk dalam kategori usaha atau jenis pekerjaan yang dikecualikan, yang dianggap esensial. Jadi kita masih boleh buka. Jadi selama lockdown itu kita buka dari jam 9 sampai jam 5, tapi hanya 3 orang yang jaga kantor. 1 diplomat, 2 staf, selainnya itu lebih dari selain itu bekerja dari rumah. Jadi kita secara bergantian ke kantor. Nah, saya sebagai duta besar ya hampir setiap hari saya kantor. Sejam, 2 jam gitu. Hanya memberi semangat kepada staf-staf kita yang bekerja pada hari itu. Memberi semangat ke staf dan biar Pak Dubesnya sendiri juga nggak boring di rumah kan? Bisa jalan. Sulit, Mas. Buat boring di Selandia Baru ini sulit. Karena pemandangannya bagus sekali. Dari rumah aja ngintip, wah udah bagus. Saya lihat foto-fotonya di Instagram yang keren-kerennya. Oh, ikut Instagram saya ya? Saya ngintip-ngintip lah Instagramnya. Nah, Pak Tantowi, Selandia Baru kan sukses melonggarkan lockdown selama 3 pekan lebih ya, tanpa ada kasus baru. Sampai kemudian sekitar 3 hari lalu lah muncul 2 kasus baru.
selama pelonggaran itu bagaimana sikap masyarakat merespon kebijakan pemerintah yang melonggarkan lockdown di sana, Pak Tantowi? Ya, terjadi kegembiraan, tapi tidak sampai kepada tahap euforia. Jadi saya lebih menggunakan sebagai controlled happiness, ya, atau kebahagiaan yang terkendali, ya. Ini saya rasa hanya bisa didapatkan pada satu society di mana masyarakatnya itu telah mempunyai kesadaran kolektif, kemudian masyarakatnya itu mempunyai pemahaman yang sama, dan yang ketiga masyarakat yang mempunyai keprihatinan yang sama. Nah, ketika ketiga hal ini terjadi, maka suasananya itu akan kurang lebih seperti di Selandia Baru. Nah, masyarakat di Selandia Baru ini meskipun dilonggarkan, tapi mereka mengerti dan mendukung apa yang sering disampaikan oleh Perdana Menteri Ardern, bahwa COVID ini tidak benar-benar hilang di Selandia Baru. Bahkan dia tidak bisa memprediksi kapan virus ini akan benar-benar angkat kaki dari negeri Kiwi ini. Nah, menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri itu adalah suatu statement yang basisnya itu adalah ilmu pengetahuan dan data, maka masyarakat itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempercayai apa yang disampaikan oleh kepala pemerintahannya untuk kemudian dipedomani sebagai perilaku mereka sehari-hari, khususnya setelah pelonggaran terjadi. Perdana Menteri sendiri atau pemerintah di Selandia Baru ketika memutuskan untuk melonggarkan lockdown, itu pertimbangannya murni kesehatan atau ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti dari sisi ekonomi yang sudah mulai meredup misalnya seperti di kita? Seperti itu nggak? Nah, yang menarik begini, Mas, yang menarik dari Selandia Baru ini, keputusan apapun yang diambil itu selalu didasarkan pada data, kemudian rekomendasi dari para ahli dan juga para akademisi. Saya perhatikan betul bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, basisnya itu adalah selalu itu, science and database. Tidak ada yang peraturan yang dibuat berdasarkan desakan atau faktor-faktor lain. Nah, sehingga ketika pemerintah itu melahirkan sebuah kebijakan yang basisnya itu, saya melihat langsung bahwa itu jarang salah. Ya, selalu itu adalah suatu kebijakan yang memang sudah diolah, yang basisnya itu tadi. Nah, dalam kaitan terjadi pelonggaran itu, memang betul seperti yang Anda katakan, pressure dari pelaku ekonomi itu mounting atau terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kita tahu bahwa pemerintah di negara manapun dalam situasi seperti itu pasti dihadapkan pada satu dilema yang besar antara menjaga keamanan dan kesehatan masyarakatnya dengan juga memperhatikan ekonominya itu harus jalan. Bukan suatu keputusan yang mudah, ini buah si malakama. Nah, tapi yang menarik dari Jacinda Ardern itu, tetap yang pertama itu menjadi pertimbangan utama. Jadi bagi dia, keselamatan masyarakat itu tidak bisa dinegosiasikan dengan apapun. Nah, oleh karena itulah, pelonggaran itu terjadi sedikit terlambat. Jadi dia baru berani memberikan pelonggaran sampai kita turun ke level 1 itu ketika beberapa hari tidak ada kasus baru dan satu-satunya pasien positif di rumah sakit dinyatakan sembuh. Sampai segitu? Itu kan sampai segitunya gitu loh. Jadi tidak hanya berbasis atau berlandaskan pada tidak ada COVID baru, tidak ada virus baru, tapi satu-satunya pasien yang pengidap positif yang masih di rumah sakit dinyatakan sembuh. Baru dia berani mengumumkan besok kita turun ke level 1. Nah, level 1 itu sebenarnya normal ya, karena semua restriksi itu sudah dihilangkan. Yang belum itu hanya pembukaan borders. Nah,
diperlukan suatu perhitungan yang cermat dan matang sebelum dia berani memutuskan untuk membebaskan masyarakatnya dari berbagai restriksi. Sebentar. Tadi kan Pak Tantowi bilang masyarakatnya begitu patuh terhadap pemerintah dan para ahli di sana. Nah, ini mungkin bagaimana pemerintahan si Perdana Menteri sekarang ini begitu kredibel di mata masyarakatnya. Sebelum-sebelumnya ada kasus-kasus apa aja sih yang memang setiap kebijakan si Perdana Menteri ini pasti yang terbaik untuk rakyatnya, sehingga sekarang pun masyarakat atau rakyatnya itu oke, dia nggak akan mencelakakan kita. Sepahit apapun dia memang untuk kebaikan kita sebagai rakyat gitu. Ya, koalisi yang dipimpin oleh Jacinda Ardern ini sebenarnya memimpin negeri ini pada masa yang sulit, sangat sulit ya. Karena baru setahun dia memimpin negeri ini, ada satu krisis besar, yaitu penembakan di Christchurch yang meminta korban meninggal 50 orang, dan itu semuanya orang Muslim, dan melukai 49 orang lainnya. Nah, krisis ini karena menewaskan begitu banyak korban, dan korban tersebut berasal dari banyak negara, dan itu adalah negara-negara besar Islam, mempunyai potensi untuk menyudutkan negara ini, mempunyai potensi untuk membuat negara-negara tersebut akan membuli Selandia Baru. Ya, namun pada kenyataannya Jacinda Ardern dan pemerintahannya berhasil menjadi pemenang dari satu krisis besar ini. Nah, dengan dia waktu itu dalam menyikapi itu, apa yang dia lakukan waktu itu? Pertama, dia perlu waktu cuman 2 hari untuk menyatakan bahwa itu adalah aksi terorisme. Nah, ya kan? Sementara di negara-negara yang mayoritasnya kulit putih, ya, apabila ada sesuatu yang menimpa khususnya umat Muslim, hampir tidak ada pemimpin dari negara tersebut yang mengutuk aksi itu sebagai aksi terorisme. Pasti disebut ini aksi orang gila, apa? Ya, yang ada pasti denial dari mereka. Oh, bukan pelakunya. Ya, denial. Kita lihat aja kejadian serupa yang terjadi di beberapa negara Eropa seperti Paris. Pasti yang dikutuk itu adalah mereka itu adalah orang gila, ya, lunatik atau segala macam, ya. Nah, itu saja sikap seperti itu menimbulkan ketidakpuasan, protes dan sakit hati dari banyak negara, khususnya negara-negara Islam. Nah, tapi Jacinda Ardern ini, dia mempunyai satu keberanian, dan saya yakin bahwa itu adalah keberanian dia, dan juga rekomendasi dari para ahli yang ada di sekeliling dia, sehingga dia berani dalam waktu kurang dari 2 hari mengutuk itu sebagai aksi terorisme. Di situ dia udah menang, ya. Di situ dia udah menang. Dengan mengatakan bahwa itu aksi terorisme, maka kemarahan, kekesalan dari negara-negara yang warga negara yang menjadi korban itu tereduksi secara signifikan. Kemudian dia kedua, dia mengambil suatu sikap politik yang menurut saya hebat sebagai orang politik dan mantan anggota parlemen. Dia mengamandemen undang-undang kepemilikan senjata. Ya. Oh iya, kita tahu Mas, di banyak negara lobby dari industri senjata ini kan sangat kuat. Ya. Terlebih kalau kita bicara satu negara yang selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dalam sejarah keberadaan negara itu, kepemilikan senjata itu tidak diatur, bebas siapa saja tidak. Tiba-tiba mereka sampai pada suatu titik di mana kepemilikan senjata itu tidak boleh, ya, sebagaimana amanat undang-undang. Nah, ini luar biasa, Mas. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah satu investasi masa depan. Ya. Jadi untuk pertama kalinya Selandia Baru masuk pada suatu era di mana ketakutan masyarakat terhadap masyarakat yang menggunakan senjata secara membabi buta seperti terjadi di banyak negara seperti Amerika itu tidak akan lagi terjadi di sini. Nah, 2 hal itu menjadi modal politik Jacinda dan timnya untuk mendapatkan kepercayaan yang begitu tinggi dari masyarakat. Nah, satu lagi, Mas. Jacinda karena keberhasilannya mengatasi krisis yang sangat berat tersebut,
dia diundang bahkan oleh negara OIC untuk memberikan untuk memberikan statement ya di dalam forum yang diadakan OIC. Dan di Paris dalam suatu pertemuan yang dihadiri lebih dari 148 negara, di mana Indonesia termasuk yang hadir, di situ dia mengusulkan suatu inisiatif yang namanya Christchurch Call. Nah, Christchurch Call ini adalah pengaturan terhadap sosial media untuk tidak memberikan ruang ya dan waktu bagi kelompok atau aksi-aksi terorisme ini. Dan inisiatifnya ini benar-benar dipuji oleh banyak negara, ya. Jadi Google, Yahoo segala macam ikut dan mendukung inisiatif tersebut. Luar biasa kan, Mas? Nah, jadi 3 hal itu menciptakan trust yang tinggi dari masyarakatnya kepada Jacinda Ardern dan pemerintahannya. Nah, sehingga ketika krisis kedua ini masuk, apapun yang dia lakukan itu, yang menurut rakyatnya, ya pasti benar, begitu. Saya agak penasaran, dia kan kalau nggak salah masih muda banget ya, lahiran tahun 80 gitu kan. Sebelum menjadi anggota parlemen, sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri, apa dia, latar belakang dia? Ketika menjadi Perdana Menteri, usianya baru 37. Jadi the youngest Prime Minister di Selandia Baru. Bahkan menurut saya itu, coba Anda cek lagi, itu adalah Perdana Menteri termuda di dunia dalam sejarah. Ya. Nah, sebelum menjabat sebagai anggota parlemen, dia sempat magang di London di kantor Perdana Menteri Tony Blair, ya, sebagai apprenticeship atau magang. Kemudian dia juga sempat bekerja di kantornya Helen Clark, Perdana Menteri Perempuan Selandia Baru. Ya, saya rasa hasil magang dia itu memberikan kontribusi pengalaman dan pemahaman yang cukup mengenai penyelenggaraan dari sebuah pemerintahan. Nah, kemudian dia menjadi anggota parlemen. Ketika menjadi anggota parlemen, saya sudah ada di sini dan dia itu tidak nonjol, tidak nonjol ya. Biasa saja. Nah, namun 3 bulan sebelum pemilu diadakan, elektabilitas dari Partai Buruh di mana beliau bergabung itu sedang berada pada titik nadir. Sehingga atas kesadaran sendiri partai tersebut melakukan perombakan terhadap ketua umum. Nah, mereka melihat bahwa ada seorang politisi yang namanya mulai naik, perempuan, dan mendapatkan simpati yang cukup dari masyarakat. Tiba-tiba saja dia ini muncul. Nah, ternyata memang betul setelah terjadi pergantian pemimpin di Partai Buruh tersebut, dia menjadi ketua Partai Buruh yang baru, elektabilitasnya itu saya menggunakan kata serta-merta melonjak. Ya. Jadi setelah sekian lama itu masyarakat Selandia Baru melihat kembali seorang perempuan yang muncul ke permukaan sebagai pemimpin tertinggi satu partai politik. Jadi faktor Jacinda ini sangat kontributif dalam pemenangan atau peningkatan elektabilitas Partai Labor. Nah, ketika dia mendapatkan ujian kedua ya, tantangan kedua berupa pandemi, apa aja yang dia lakukan? Pertama, dia membangun sikap. Ini penting, Mas, karena sikap itu akan menentukan tindakan-tindakan pemerintah berikutnya. Dia betul-betul membangun sikap, mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa COVID-19 itu real, sangat bahaya, dan cepat atau lambat pasti akan masuk ke negara ini. Jadi masyarakat diajak untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kita harus siap menghadapi pandemik ini. Nah, terus terang Selandia Baru ini diuntungkan oleh 2 hal. Pertama, dia mempunyai jarak yang cukup lama, yaitu 1 bulan setelah outbreak itu terjadi. Nah, 1 bulan itu cukup bagi dia untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya, nah yang kedua ini negara kepulauan, Mas, bordernya itu tidak banyak, berbeda dengan Indonesia atau negara-negara Eropa. Nah,
Tapi dua keuntungan ini tidak mungkin bisa membuahkan hasil yang baik kalau penyikapannya itu tidak benar. Kan banyak Mas negara yang menganggap enteng COVID ini, Ya. main-main dengan COVID ini, tiba-tiba masuk ke negara tersebut, udah telat, udah telat. Ibaratnya itu musuh udah masuk, udah nyerang kita, baru kita membangun strategi. Nah, jadi saya melihat atribut yang patut kita berikan kepada pemerintahan Jacinda Ardern itu adalah penyikapan. Dan yang kedua itu adalah pembangunan berbagai peraturan dan regulasi yang tepat, yang basisnya itu tadi adalah ilmu pengetahuan, data, dan rekomendasi dari para ilmuwan serta akademisi. Nah, ketiga ini penting, Mas. Ini Satgas atau semacam gugus tugas juga nggak di sana? Dibentuk semacam itu? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Jadi menggunakan lembaga badan yang ada aja ya, organik gitu ya? Ya, pertanyaan Mas ini akan saya jawab pada poin ketiga, kolaborasi. Ya, kolaborasi. Nah, di sini saya melihat kematangan dari sebuah demokrasi, dari sebuah negara kecil yang berpenduduk 5 juta, yang bernama Selandia Baru ini, in time of crisis, mereka tuh bersatu, Mas. Ya, mereka melupakan kepentingan politik kalau ini sudah menyangkut kepentingan orang banyak. Pertanyaannya adalah, ada nggak oposisi di sini? Ya, ada oposisinya. Tapi oposisi di sini mampu melihat politik yang P-nya besar. Artinya politik untuk kepentingan orang banyak dibanding politik yang P-nya kecil atau kepentingan untuk segelintir orang, kelompok, atau golongan. Nah, kemudian kemampuan Jacinda ini adalah membangun kolaborasi sehingga dia didukung oleh parlemen, ya, didukung oleh NGO, dan didukung juga oleh media. Nah, jadi 4 pilar demokrasi ini, so to speak, ya, berhasil dia rangkul dan menjadi satu tim yang sangat kuat yang berpikir dan bergerak secara bersama untuk mematikan atau mengalahkan musuh yang satu yang amat besar yang namanya COVID-19 itu. Nah, faktor berikut, Mas, itu adalah komunikasi. Jadi, komunikasi yang efektif, yang dibangun setiap hari dengan bahasa yang mudah, itu sangat menolong, terutama dalam mencegah kepanikan. Nah, kemampuan dari Jacinda Ardern ini adalah kemampuan dia untuk melakukan komunikasi publik dengan begitu baik. Nah, dia sadar bahwa dia tidak menguasai data-data teknis yang bersifat medis, makanya dalam memberikan informasi ke publik itu dia didampingi oleh Dirjen Kesehatan, ya, yang tiba-tiba menjadi public figure baru yang namanya Dr. Ashley Bloomfield itu. Dan jadi setiap story bagus. Si Pak Dirjen ini juga komunikasinya bagus. Waduh, Dirjen ini nggak macam-macam, tapi ngomong itu faktual, ya, ngomong itu faktual, pelan ngomongnya, ya, sangat komprehensif. Nah, dipadu dengan Jacinda yang memang passionate dalam berbicara dan itu tidak patronizing, ya, yang penting itu, tapi gaya berbicara yang sangat merangkul. Nah, jadi kombinasi dia dan Dirjen Kesehatan ini yang setiap sore memberikan update ke masyarakat, itu membuat masyarakat itu istilahnya itu berada pada keterangan, bukan kegelapan. Nah, saya suka menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Jacinda Ardern pada saat kita memasuki lockdown. Dia bilang begini, kita ini seperti berada pada samudra yang luas dan gelap, tapi kita punya peta. Punya kompas ya, punya peta. Kita punya kompas. Kan menarik sekali itu, ya. Dia akui bahwa we are like in large and dark oceans, but we have maps. Nah, ini adalah suatu lakukan itu ya. Ya, jadi meskipun ini gelap, samudranya itu besar, tapi kapal ini tahu akan berlayar kemana. Mas, kalau gitu, Mas, peran media massa seperti apa? Sama, Mas. Jadi parlemen, khususnya di dalamnya itu adalah oposisi, NGO dan media itu berada pada kepentingan yang sama, yaitu bagaimana negara ini sesegera mungkin lepas dari krisis ini. Nah, untuk itu media mengambil posisi yang sangat penting. Mereka tetap kritis,
mereka tetap memenuhi hak right to know dari masyarakat terkait apapun itu ya. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi dalam hal ini media itu lebih memilih pada posisi untuk membantu pemerintah agar supaya krisis ini cepat selesai. Nah, jadi yang mereka beritakan setiap hari itu adalah berita-berita yang membangun optimisme, berita-berita yang menggambarkan perjuangan pemerintah dalam mengeliminasi COVID ini dengan usaha yang sungguh-sungguh. Itu yang terus disuguhkan kepada masyarakat berikut data-datanya. Nah, berita-berita yang seperti Mas sebut tadi, yang apabila dimuat, walaupun itu faktual, tapi berpotensi untuk menurunkan optimisme masyarakat, mereka memilih itu untuk tidak memuat itu. Nah, saya agak mundur ke belakang, Mas ya. Jadi pada waktu penembakan di Christchurch itu, hari pertama, si Perdana Menteri itu ngomong kayak begini, Mas ya. Saya tahu apa yang Anda inginkan dengan melakukan aksi brutal ini. Tapi saya pastikan kepada Anda dan siapapun yang ingin mempunyai rencana serupa, Anda tidak akan mendapatkan ketenaran atas aksi Anda. Dan kedua, masyarakat kami tidak takut. Luar biasa, Mas. Ya. Nah, memang kan tujuan dari teroris itu kan itu, menciptakan rasa takut dan mencari popularitas. Nah, dia bilang bahwa Anda tidak mendapatkan dua-duanya di sini. Masyarakat kami tidak takut dan Anda tidak akan populer. Saya tidak akan pernah menyebut nama Anda, foto Anda pun tidak akan pernah muat di media massa. Dan itu betul, Mas. Betul. Untuk hampir waktu 1 tahun, foto orang itu tidak pernah ada di media, namanya pun tidak disebut. Jadi hanya disebut orang Australia yang mempunyai faham ekstrim kanan. Nah, jadi cita-cita dia untuk populer itu gagal, Mas. Dan ini diikuti oleh media. Jadi media memang tidak memuat namanya, apalagi fotonya. Nah, kalau luar biasa, Mas. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana sikap dari media dalam mendukung pemerintahnya, karena mereka tahu pemerintahnya mempunyai visi besar agar supaya negara ini bebas dari aksi keserupa di kemudian hari. Saya mau kembali ke kondisi aktual sekarang kan ya. 3 hari lalu ramai diberitakan bahwa ada 2 kasus baru muncul di sana. Dan saya baca beritanya Perdana Menteri itu langsung minta maaf ke publik bahwa dia tidak menyalahkan si pasien yang terkena, tapi menyalahkan ya ini sistem kami yang gagal dan kami berjanji tidak akan mengulangi dan meminta militer untuk ikut menjaga apa istilahnya isolasi itu. Perbatasan. Nah, di kita presiden baru mengingatkan polisi dan militer untuk menjaga disiplin aja udah rame, dianggap wah ini ngapain ngelibatin tentara gitu kan, kembali ke rejim militer gitu kan, wah ini kan era sipil gitu kan. Militerisasi. Jadi 26 hari tanpa kasus baru itu adalah pencapaian luar biasa. Dan Jacinda beserta timnya itu sangat bangga mengenai itu, dan begitu juga rakyatnya, itu sangat bangga. Tiba-tiba ada 2 kasus baru, dan kemarin ada 1 kasus baru, itu membuat dia sangat kecewa. Ya, jadi she's really upset, dia marah, bukan marah seperti yang Mas bilang marah kepada 3 orang tersebut, tapi marah kepada petugas. Jadi yang ada itu adalah bahwa regulasi yang dibuat, protokol yang dibuat itu sudah benar sebenarnya. Nah, tapi dalam penyelenggaraan itu terjadi kelalaian. Nah, dia marah terhadap kelalaian dalam melaksanakan peraturan dan prosedur tersebut. Oh, dia marah betul, Mas. Jadi saya baru pertama kali lihat dia itu in public, mimiknya itu sangat upset, ya, sangat kecewa dan sangat marah. Dan itu terrefleksi dari kebijakan-kebijakan yang diambil, yang orang bisa mengerti bahwa perlu terjadi penguatan terhadap pelaksanaan protokol atau regulasi ini. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, mereka Perdana Menteri
Jacinda Ardern ini mengangkat seorang perwira tinggi Angkatan Udara sebagai penjaga perbatasan. Jadi bagi dia perbatasan itu menjadi isu yang sangat krusial karena 3 kasus positif local transmission itu tidak ada. Jadi di dalam negara Selandia Baru itu betul selama 26 hari itu sudah dibuktikan tidak ada kasus baru. Artinya bahwa memang sudah flat. Kurvanya itu memang sudah flat. Kasus baru itu timbul karena ada 2 orang ya yang datang dari Inggris dan 1 orang kemarin yang datang dari Pakistan. Jadi ini ya, jadi ini ada kaitannya dengan penjagaan perbatasan berikut prosedur berikutnya yang tidak diselenggarakan secara tertib. Pak Tantowi, dari percakapan kita ini dan kita merujuk ke kondisi yang terjadi di tanah air, apa aja nih yang bisa direkomendasikan Pak Tantowi untuk perbaikan-perbaikan penanganan di tanah air kita, Pak Tantowi? Oke. Kalau kita berbicara regulasi yang sudah dihasilkan oleh pemerintah itu saya rasa sudah lebih dari cukup, ya. Nah, yang diperlukan di negara kita pada saat ini adalah kolaborasi, ya. Karena kolaborasi itulah yang akan mempersingkat waktu pemerintah dalam eliminasi dari COVID ini. Membiarkan pemerintah bekerja sendiri itu hanya akan membuat penderitaan rakyat kita tuh semakin panjang, semakin lama. Jadi pemerintah itu perlu support positif dari parlemen, dan saya melihat parlemen itu sudah sangat suportif terhadap pemerintah. Hanya saja ucapan-ucapan dari beberapa anggota parlemen yang sepertinya jalan sendiri dari kebijakan fraksi atau partainya, ini juga menurut saya itu harus dibangun kesadaran. Nah, bagaimana cara membangun kesadarannya itu? Ya, itu adalah tugas dari pemerintah. Bagaimana orang-orang seperti itu dapat disadarkan supaya tidak menimbulkan distorsi yang berujung pada kebingungan atau kepanikan di masyarakat. Kemudian ketiga itu adalah media. Media juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks tidak menciptakan kebingungan yang berujung kepada kepanikan. Karena berita yang membingungkan itu sama bikin paniknya dengan virus itu sendiri sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya berita-berita itu adalah berita yang berpihak kepada kepentingan yang lebih besar. Nah, saya menggunakan kalimat berpihak kepada kepentingan yang lebih besar. Saya rasa itu akan sangat kontributif ya dalam upaya-upaya yang dibangun oleh pemerintah untuk kita dapat segera keluar dari krisis ini. Nah, apabila kolaborasi itu sudah tercipta, maka dengan sendirinya rakyat itu akan patuh. Karena masyarakat sudah melihat bahwa orang-orang di atas sana itu sudah satu kata, satu langkah, dan satu tindakan. Ya, nah masyarakat itu seperti sekarang ini karena dia lihat di atas itu sendiri nggak akur. Ada yang pemerintah minta begini, ada yang membantah, ya, dengan dalih-dalih pembenaran yang juga bikin mereka bingung sendiri. Itu. Ya. Nah, jadi membangun kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang kedua, saya rasa komunikasi, Mas. Pemerintah harus bisa membangun komunikasi satu pintu. Saya tidak tahu itu apakah diberikan kepada ketua gugus depan, ya, apakah diberikan kepada pejabat-pejabat lain di lingkungan kementerian yang ada, atau presiden menunjuk siapa lagi, kita nggak tahu. Tapi semakin sedikit orang yang berbicara untuk isu yang sama, itu semakin efektif komunikasi itu. Pak Tantowi, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang dengan Detikom. Semoga para pembaca Detikom menjadi maklum, memetik pelajaran dari apa yang Pak Tantowi paparkan yang terjadi di Selandia Baru sana. Nggak cuma publik, mungkin pemerintah yang mendengar, membaca berita ini juga bisa ikut belajar dari paparan Pak Tantowi ini. Amin, Mas. Mudah-mudahan berguna.
kasih.